Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk belajar, terutama membaca ya, beberapa tafsir yang terkait atau tafsir Quran Surat An-Nisa 97 sampai 99, atau mungkin kadang sampai 100, di mana tafsir-tafsir itu terutama tentang hijrah. Ya, kita akan share screen. Ya. Jadi ada beberapa tafsir yang kita akan mencoba membaca, kita akan coba baca ya. Yang pertama adalah tafsir At-Tabari, ya, di mana di sini penulisnya lahir tahun 224 Hijriah atau 923 Masehi. Jadi ini dari 1, 2, 3, 4, 5 tafsir ini yang kita akan coba baca. Ini adalah yang paling awal. Ya, kemudian yang berikutnya adalah ini Qurtubi 1214 Masehi, kemudian Ibnu Katsir, Al-Munir, dan yang terakhir adalah yang saat ini yaitu Quraisyihab. Kemudian juga ada Asbabun Nuzul. Kita akan coba lihat Asbabun Nuzul untuk surat An-Nisa ayat 97 dan 100 ya. Jadi kalau yang Asbabun Nuzul, buku Asbabun Nuzul yang saya dapatkan di situ 2 ayat tersebut ya. Jadi 97 dan 100. Kemudian kita lihat Sirah Nabawiyah. Artinya di Sirah Nabawiyah ini ya, jadi kita akan melihat 2 Sirah Nabawiyah ya. Jadi dari banyak sekali buku Sirah Nabawiyah, kita hanya mencoba lihat 2 ya. Yang pertama adalah Husain Haikal. Penulisnya Husain Haikal, yang judulnya adalah Sejarah Hidup Muhammad SAW, dan yang kedua adalah karangan atau penulisnya adalah Ustadz Ahmad Sarwat. Ini adalah buku online Fikih Sirah Nabawiyah. Kita akan lihat di kedua buku Sirah Nabawiyah ini bagaimana Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai 99 atau sampai 100 di buku-buku Sirah Nabawiyah. Dalam hal ini kita batasi 2 buku ini. Ya, kita mulai untuk tafsir. Kita membaca tafsir. Ini yang pertama itu adalah At-Tabari, yang kita ketahui ya, mungkin banyak di antara kita ketahui bahwa tafsir At-Tabari itu panjang lebar, detail, termasuk dengan sanadnya. Ya, saya kira sangat bagus. Kemudian ada tafsir-tafsir yang lain yang lebih pendek. Nah, di sini saya akan mencoba membaca yang cukup pendek dulu, yaitu tafsir Al-Munir, di mana tafsir Al-Munir itu termasuk tafsir yang cukup kontemporer ya, artinya ini tahun 1932 Masehi ya, dibandingkan dengan At-Tabari dan Qurtubi dan Ibnu Katsir. Ya. Ini saya men-scan buku-buku tafsir untuk At-Tabari, untuk tafsir Al-Munir. Al-Munir itu ada 9 halaman di sini yang saya scan, yang 97 sampai An-Nisa 97 sampai 100. Kemudian tafsir Al-Qurtubi di sini 17 halaman. Kemudian tafsir Al-Misbah 5 halaman, sedangkan Ibnu Katsir saya tidak scan, tapi saya ngambil aja kita dari internet ya.
ini di internet. Bukan ini ya. Kasir. Yang Ibnu Katsir itu di sebentar ya. Ya, saya cek lagi ya Ibnu Katsir itu di sini. Kita lihat di sini dulu. Ibnu Katsir itu ada di sini. Linknya tadi saya udah buka, tapi kelihatannya tempatnya mungkin Ibnu Katsir. Ya ini Ibnu Katsir online. Oh ya benar yang tadi, udah benar yang tadi ya. Dan ini apa Anissa 97 ya. Sebenarnya ada saya bukunya, terjemahannya, mestinya terjemahan publikasi, tapi kita lihat di sini saja ya. Oke, jadi kita coba pertama adalah yang relatif pendek, yaitu tafsir Al-Munir, yaitu 9 halaman. Nanti sebelumnya saya akan mencoba untuk kita coba membaca dulu ya, untuk ininya apa ayat-ayatnya. 97 sampai 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha wa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una khilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murawaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang terjemahannya di sini di buku terjemahan tafsir Al-Munir ini. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka yaitu para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka, para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.
barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, itu adalah surat An-Nisa 97 sampai 100 ya. Di sini di tafsir Al-Qurtubi yang pertama adalah qiraat. Mungkin kita tidak saya membacanya sekilas dan tidak saya ini hanya membaca dalam hati aja ya. Kemudian yang kedua adalah balaghah. Ini juga saya baca sekilas dalam hati ya. Ya, ini berupa celaan ya, yang ini adalah kalimat alam takun arub. Celaan, kecaman, teguran keras. Kemudian berikutnya mufrodat lugawiyah, juga ini secara sekilas dalam hati, saya baca dalam hati. Ya, jadi yang coba saya baca untuk yang membaca dengan dibunyikan, terutama yang saya kira yang berkaitan erat dengan Sirah Nabawiyah. Ya, ini mencela, malaikat mencela orang-orang itu atau menanyai dengan nada mencela. Ya, kemudian juga di sini menanyakan atau saya mempertanyakan bagaimana posisimu yang sebenarnya terhadap agamamu. Kemudian di sini mustadafina, di sini adalah lemah dalam menjalankan agama. Kemudian di sini ada juga maksudnya tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh untuk berhijrah. Itu dari, nanti kita lihat, dari Mekah ke Madinah. Ya, kemudian di sini tempat yang baru yang ditinggali setelah berhijrah, yang dalam hal ini adalah sekitar Madinah, yaitu tempat yang mengandung banyak kebaikan dan tidak mungkin diganggu oleh orang-orang kafir. Ya. Kemudian ini adalah tetap dan wajib waqa'ah. Ini sebab turunnya. Ini sebab turun ini atau asbab nuzul ini menurut Al-Munir maksudnya di buku atau kitab Al-Munir ini. Ini kemudian juga kita lihat, maaf ya di sini. Ini ada sebab turun, tapi juga nanti kita lihat juga di buku Asbabun Nuzul juga ya, yang ya senada tapi tidak sama persis. Di ayat 97 dikatakan di sini untuk sebab turun ayat, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas, bahwa suatu ketika banyak orang-orang dari kaum muslimin yang masih ada dalam barisan kaum musyrikin, ya, jadi di Mekah. Hal itu membuat kekuatan kaum musyrikin terlihat seperti semakin kuat di mata Rasulullah SAW. Beliau lalu mengambil sebuah anak panah dan mengarahkannya ke arah kaum musyrikin. Ya, saya kira ini dalam bahasa Arab. Namun rupanya panah itu justru mengenai seorang Muslim yang berada di tengah kaum musyrikin tersebut.
Lalu orang muslim itu meninggal, lalu turunlah ayat innalladzina tawaffahum humul malaikatu dzalimu anfusihim. Ya. Jadi di sini di tafsir Al-Munir ini dikatakan menurut Imam Bukhari ini cukup spesifik ya. Artinya suatu peristiwa yang cukup spesifik di mana di sini ada spesifik kan ada Rasulullah, kemudian menurut Rasulullah seperti semakin ini ya membuat kekuatan musyrikin terlihat seperti semakin kuat. Nah di sini mungkin untuk lebih detailnya lagi, kalau terlihat seperti semakin kuat, itu artinya apakah jumlahnya relatif banyak kaum muslimin yang ada di barisan kaum musyrikin. Dan di barisan kaum musyrikin juga nanti akan yang di tempat lain ya, ada yang dikatakan bahwa itu dipaksa atau bagaimana, atau mungkin ada yang bagaimana ya, mungkin sukarela atau bagaimana. Ya, jadi ini spesifik ya, ini yang kalau coba saya lihat atau kita lanjutkan dulu. Ya, ya Ibnu Munsir dan Ibnu Jarir, jadi di sini dua paragraf lain ya di sini Imam Bukhari, jadi saya kira ini paragraf yang lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa terdapat sekelompok kaum dari penduduk Mekah yang telah memeluk Islam, tetapi mereka menyembunyikan keislamannya. Akhirnya saat hendak berkobar perang Badar, kaum musyrikin memerintahkan sekelompok kaum ini, jadi kaum muslimin yang menyembunyikan keislaman ini, untuk turut bersama mereka melawan kaum muslimin di perang Badar. Jadi kaum muslimin yang menyembunyikan keimanannya dan tidak hijrah ke Madinah. Ya, saya kira di tempat lain ya kita lihat tidak hijrah itu maksudnya tidak mau hijrah meskipun mampu dan juga tahu jalan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi ini diperintahkan atau saya kira mungkin dipaksa untuk ikut kelompok kaum musyrikin melawan kaum muslimin di perang Badar. Tapi malah tak dapat ditolak. Sebagian di antara sekelompok kaum ini terkena sabetan senjata kaum muslimin. Nah, kalau di sini jadi ini meninggalnya karena tidak secara spesifik. Kalau tadi secara spesifik oleh Rasulullah, anak-anak Rasulullah. Kalau di sini secara umum bahwa di sini meninggalnya itu karena kena senjata kaum muslimin secara umum. Kemudian dikatakan di sini sebagian pasukan muslimin yang mengetahui keislaman mereka berteriak. Ya, jadi ada dari pasukan muslimin, artinya dari pasukan dari Madinah, yaitu mungkin Muhajirin maupun Ansor, yang mengetahui keislaman mereka yang orang yang tidak berhijrah itu dan berada di barisan kaum musyrikin itu. Ya, orang yang tahu keislaman ini mereka berteriak, dia itu termasuk orang muslim. Kemudian orang yang menyabatkan senjata kepadanya pun menyesal lalu beristighfar. Nah, di sini juga saya kira informasi yang spesifik ya. Artinya kalau kita melihat di Sirah Nabawiyah, artinya ini suatu peristiwa sejarah yang mestinya disampaikan juga di Sirah Nabawiyah, terlepas dari seberapa kuat informasi ini ya. Kemudian lalu turunlah ayat 97 ini. Ya. Ayat tersebut lalu ditulis, ya ayat 97 ini
lalu ditulis. Jadi ayat ini turun ya setelah ini apa atau tidak lama, kalau kita lihat kalimat sini, tidak lama setelah terbunuhnya orang-orang Muslim yang di barisan musyrikin yang mereka menyembunyikan keislaman dan tidak mau berhijrah ke Madinah. Ayat tersebut lalu ditulis dan dikirimkan kepada kaum muslimin yang masih berada di Mekah atau belum hijrah. Ya, jadi di sini artinya orang lain ya, kaum muslimin yang berada di Mekah ini berarti orang yang tidak ikut perang Badar kan. Di sini kan udah meninggal yang ikut perang Badar, muslimin yang tidak mau hijrah ini. Nah ini adalah artinya orang lain. Ya, ya ini kemudian yang diberitahu ayat ini, ayat 97 ini, bahwa ini adalah suatu kewajiban hijrah, itu adalah wajib. Ya, mereka yang belum hijrah karena tidak mau hijrah, mampu dan tahu jalan tapi tidak atau tidak mau hijrah, sudah tidak punya alasan untuk tetap tinggal di Mekah, sehingga segera berusaha pergi meninggalkan Mekah. Ya, jadi ini ada yang lain yang bukan yang ikut di perang Badar, tapi tidak ikut perang Badar, tahu bahwa itu adalah wajib atau ya dari surat itu, atau juga yang jadi pertanyaan, maksudnya pertanyaan untuk ditanyakan kepada ahlinya, itu adalah atau kita eksplor di buku-buku Sirah Nabawiyah dan tafsir, kewajiban hijrah itu mulai kapan atau disampaikan mulai kapan? Ya, hijrah saya kira di sini adalah hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, apakah sebelum perang Badar atau sesaat atau sekitar Rasulullah pergi hijrah? Karena ini perang Badar itu adalah tahun kedua hijriah ya. Ya. Nah ini kita teruskan. Namun mereka dikejar dan berhasil disusul oleh kaum kafir yang kemudian menyiksa mereka. Nah di sini jadi kelompok orang ya ini, atau orang atau sekelompok orang. Kemudian kalau ada Sirah Nabawiyah kisahnya siapa saja orang itu barangkali ya. Ini artinya memang yang tadinya tidak hijrah, tidak mampu dan tahu jalan, tapi tidak hijrah, kemudian berusaha hijrah, tapi kemudian dikejar dan disusul oleh kaum kafir dan mereka disisa. Di sini dikatakan, kita teruskan, lalu turunlah ayat. Nah, di sini sudah di surat yang lain, yaitu surat Al-Ankabut 10 ayat 10. Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Nah, kemudian kita teruskan di sini. Ini juga sangat spesifik. Artinya urut-urutannya ya. Ini ada ini kan lalu turunlah. Ini artinya urutan. Ya, urutan yang urutannya itu dari sini ya, dari sini yang ada kaum muslimin yang tidak hijrah kemudian dipaksa atau diperintahkan ikut barisan musyrikin di perang Badar, kemudian lalu turun. Ya. Kemudian di sini kan ini ada urutan artinya kan, lalu turun atau sekuensial waktu ya. Kemudian di sini lalu turun. Ya. Sebentar, kalau di sini, oh ini maksudnya ini ya satu versi, ini versi yang lain. Ya ini versi yang lain, tapi ini tetap ada urutan dan sini ada urutan. Jadi 97 ayat 97 itu turun setelah meninggalnya
kemudian kemudian ini lalu turun lagi, jadi ada urutan. Kalau dalam sejarah, ya termasuk sejarah kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW ini, Sirah Nabawiyah, artinya ini adalah urutan-urutan ya kalau kita dari informasi ini ya, yang sebab penunjuk yang versi ini. Kemudian di sini ayat ini Al-Ankabut 10 ini dituliskan dan dikirim kepada mereka yang masih berada di Mekah. Ya, sehingga mereka tahu ya, atau mereka di sini dikatakan mereka sedih lalu turun. Ya. An-Nahl 110, yaitu surat lain lagi. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, meskipun saya kira tidak terlalu tidak terlalu menjadi hal yang sangat urgent ya. Tapi barangkali kalau ada misalkan mereka di sini, tulisan kirimkan oleh mereka yang masih berada di Mekah. Nah ini siapa? Barangkali kalau ada sumber informasi, saya kira juga sangat bagus untuk Sirah Nabawiyah. Ya, kemudian ayat ini juga dituliskan dan dikirim kepada mereka yang masih berada di Mekah, sehingga membuat kaum muslimin yang belum berhijrah segera melangkahkan kaki meninggalkan Mekah. Kaum kafir laki-laki mengejar dan menyusul mereka. Sebagian dari kaum muslimin ini ada yang berhasil meloloskan diri dan ada yang tertangkap sehingga dibunuh kaum kafir. Nah, itu adalah sebab nuzul 97 ayat 97 An-Nisa, dan juga sekaligus saya kira ini Al-Ankabut ayat 10 dan An-Nahl ayat 110. Ya. Kemudian ayat 100 ini dikatakan Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang lagi dari Ibnu Abbas melalui sanad yang bagus bahwa Domroh bin Jundab ini saya kira cukup populer ya kisah ini. Suatu ketika ingin meninggalkan rumahnya dalam rangka hendak berhijrah, Domroh lalu berkata kepada keluarganya, ya ini kalau kita baca sampai di sini, ya sepertinya kita nggak tahu ini urutannya. Ayat 100 dengan ayat 97 itu urutannya, apakah ayat 100 dulu atau ayat 97? Dari sisi peristiwa urutan waktunya, turunnya. Atau mungkin kalau tidak tahu artinya ya kita tidak perlu mempersoalkan ya. Tapi ini artinya ada satu peristiwa yang lain lagi, di mana di sini Domroh bin Jundab ini hendak berhijrah dan berkata kepada keluarganya, lindungilah aku, keluarkanlah aku dari negeri kaum musyrikin ini menuju sisi Rasulullah SAW, artinya ke Madinah. Ia kemudian meninggal di tengah perjalanan sebelum sampai ke sisi Rasulullah SAW, artinya ke Madinah. Lalu turunlah ayat 100 ini. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa namanya adalah Jundab bin Domroh. Kalau tadi Domroh bin Jundab, ini dibalik ya. Ya, Jundab bin Domroh, seorang laki-laki dari Bani Laits, ya termasuk orang tertindas di Mekah. Saat itu ia tengah sakit, tetapi ketika mendengar ayat tentang perintah hijrah, ia berkata kepada keluarganya, keluarkanlah aku dari negeri ini. Keluarganya lalu menyiapkan tanduk. Kalau di sini kita lihat, ya sepertinya Jundab bin Domroh ini orang yang karena sakit barangkali bisa dikategorikan tidak mampu ya sebenarnya, atau mempunyai halangan, mempunyai uzur untuk hijrah.
Ya, barangkali seperti itu. Nanti mungkin bisa saya diskusikan dengan ahlinya, atau kita eksplor lagi di referensi-referensi kita. Ya, keluarganya lalu menyiapkan tandu. Dengan tandu tersebut, ia diangkat untuk melakukan perjalanan hijrah. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Tanim, ia meninggal dunia, lalu turunlah ayat ini. Ya, ini kemudian berikutnya keseras. Ini lihat dulu, footnote 63. Oh, ini mengacu ke Al-Qurtubi. Ya, ya. Kemudian keserasan antar ayat. Setelah ayat sebelumnya menjelaskan tentang kelebihan yang dimiliki orang yang pergi ke medan jihad fisabilillah. Jadi di sebelum ayat 97 ini. Kalau ayat 97 sampai 100 itu berbicara tentang hijrah. Ya, khususnya kalau dalam konteks waktu itu adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, ya, kalau ayat sebelumnya tentang jihad fisabilillah, kelebihan orang yang pergi ke medan jihad fisabilillah. Kelebihan yang pergi dibandingkan atau atas orang yang tidak pergi berjihad tanpa alasan. Ayat ini menerangkan orang-orang muslim yang tidak mau berhijrah fisabilillah. Ya, kalau ayat ini, ayat 97, menerangkan yang tidak mau berhijrah. Maksudnya ini tuh apa ya, mungkin kalau ini tuh adalah yang sebelumnya, saya kira berjihad. Kalau yang sebelum 97 ya. Kalau ini maksudnya 97, saya kira berhijrah. Tapi kalau ini saya kira sepertinya ya ini ya, artinya tidak mau berjihad fisabilillah. Yang sebelum 97. Orang-orang ini memang diintimidasi kaum kafir, tetapi sebenarnya mereka memiliki cukup kekuatan dan daya untuk melawan. Karena itu tidak ada alasan bagi mereka untuk meninggalkan kewajiban turut berhijrah dari Mekah ke Madinah yang merupakan salah satu kewajiban kaum muslimin pada masa permulaan Islam itu. Nah, ini kita lihat, saya kira suatu hal yang sangat menarik ya, dan sangat penting untuk Sirah Nabawiyah. Ya. Jadi peristiwa hijrah sendiri adalah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan di sini katakan bahwa berhijrah ya untuk, artinya ini untuk semua ya, untuk semua kaum muslimin, orang beriman di Mekah itu wajib untuk hijrah ke Madinah. Ya tentunya yang mampu dan tahu jalan ya, tahu jalan berhijrah. Ya, tetapi kita lihat seperti yang sudah kita baca tadi, ada orang-orang yang tidak ada uzur, mereka mampu dan tahu jalan berhijrah tapi tidak mau. Ya kalau di ada di ceramah Ustadz ya yang berkaitan dengan tafsir ayat ini, ya karena mereka ada kepentingan tentunya kepentingan yang sebenarnya kepentingan yang tidak kuat, artinya tidak kuat secara agama, yaitu kepentingan misalkan mereka tidak mau meninggalkan harta bendanya, atau mereka tidak mau meninggalkan keluarganya yang masih belum beriman. Nah, hijrah atau meninggalkan bisnisnya atau yang lain. Hijrah tersebut diwajibkan. Nah, ini diwajibkan ini merupakan, saya kira, diwajibkan untuk semua muslim yang tanpa uzur. Ini suatu hal yang perlu ditekankan atau perlu ditekankan, perlu menjadi catatan penting dalam penulisan Sirah Nabawiyah. Ya. Diwajibkan karena sudah terlalu pedihnya siksaan kaum kafir terhadap kaum muslimin. Ya, jadi mungkin
hikmah dari kewajiban pada semua kaum muslimin di Mekah untuk hijrah, kecuali yang ada uzur ya. Nah itu hikmahnya apa? Ini salah satunya adalah ini, karena sebenarnya sudah terlalu pedih, kemudian nanti ada alasan-alasan yang lain, tidak bisa beribadah dan lain-lain, dan bahkan juga akhirnya ada yang dipaksa untuk bertempur melawan kaum muslimin seperti di perang Badar. Ya, juga waktu ke Habasyah ini satu yang menarik juga ya. Jadi waktu hijrah ke Habasyah itu juga dikejar. Ya. Artinya kalau hijrah ke Madinah itu saya kira berbeda dengan hijrah ke Habasyah, di mana kalau ke Madinah itu memang menjadi markas atau membangun, bukan hanya markas, membangun kehidupan, menetap, membangun kehidupan komunitas, bahkan nanti bernegara di Madinah, sehingga semakin kuat. Kalau di Habasyah hanya beberapa yang pergi dan tidak termasuk Rasulullah. Ya, meskipun waktu hijrah ke Madinah pun tetap sebenarnya dikejar ya. Tapi saya kira perbedaan hijrah ke Habasyah dan Madinah itu karena apalagi Madinah itu memang orang-orang muslimnya sudah cukup banyak ya, karena waktu itu setelah ada Baiat Aqobah pertama, Baiat Aqobah kedua, sehingga sudah cukup banyak orang-orang Ansor. Ya, meskipun tetap dikejar, kemudian tetapi kondisinya lebih memihak kaum muslimin. Artinya di Habasyah ini mereka Nasrani ya. Mereka Nasrani. Ya, sedangkan kalau pindah ke atau hijrah ke Madinah itu meskipun ada Yahudi, tetapi Ansornya itu cukup kuat dan bisa semakin kuat. Pada kenyataannya jadi semakin kuat. Jadi jauh lebih potensial, dan tentunya yang paling utama, yang paling penting itu adalah memang perintah dari Allah untuk berhijrah. Tapi itu saya kira hikmah-hikmahnya seperti itu. Mengapa hijrah ke Madinah dan kewajiban hijrah ke Madinah. Sebagian besar kaum muslimin memang berhijrah ke Madinah, tapi rupanya sebagian yang lain masih tinggal di Mekah. Nah ini saya kira satu hal yang penting dan perlu dicatat sebagai salah satu catatan yang penting di Sirah Nabawiyah juga, bahwa yang pertama wajib, yang kedua tapi ada yang tidak mau, ya, ada yang tidak mampu dan ada yang tidak mau, ya, dan merupakan salah satu pelajaran bagi kita saat ini di sini tentang hijrah yang wajib dan ada orang yang tidak mau ini. Mereka yang masih tinggal di Mekah memiliki alasan masing-masing, jadi ada alasan-alasannya. Seperti misalkan arah cinta tanah air. Ya, ini tadi yang belum saya sebutkan ya, kepentingan-kepentingan tadi, kepentingan katakanlah duniawi. Ya, salah satu kepentingan duniawi itu masih cinta kampungnya itu atau tanah air. Ya, jadi tidak mau pergi karena ya masih mencintai tanah airnya atau kampungnya. Namun ada juga yang lemah sehingga memang tidak kuat, tidak mampu melakukan perjalanan. Seperti misalkan karena sakit, ya meskipun ada yang sakit tadi, dikatakan Jundab bin Damrah ini sakit tapi tetap berusaha hijrah meskipun di tengah jalan kemudian meninggal. Ya, ini adalah yang uzur ini karena sakit, usia yang tua atau tidak mengetahui jalan. Dan saya kira di tempat lain ada juga karena anak-anaknya. Sebagian mereka ini, anak-anak, mengapa anak-anak disebutkan? Karena atau di Anisa ini ya, surat Anisa ini, ada anak-anak. Kenapa disebutkan anak-anak? Ya, kalau yang sejauh yang saya pernah baca,
atau saya dengar, itu karena artinya penekanan bahwa anak-anak pun ini kalau bisa dibawa ikut hijrah. Sebagian mereka tetap berangkat hijrah meskipun kemudian meninggal dunia di tengah perjalanan. Ya, itu seperti tadi contohnya ya, benda-benda ini. Ya, kita lanjutkan tafsir dan penjelasan. Kita terutama yang berkaitan dengan erat dengan sirah nabawiyah ya. Ya, ketika malaikat maut tidak mencabut nyawa orang-orang yang tidak mau berhijrah, padahal sebenarnya mereka mampu berhijrah, tetapi lebih memilih terus berada di negeri kemusyrikan, malaikat maut bertanya kepada mereka dengan nada mencela dan mengecam. Nah, di sini tidak spesifik kepada orang-orang yang meninggal di perang Badar. Ya, artinya tidak spesifik kepada orang-orang yang memerangi, ikut berperang melawan kaum muslimin, muhajirin, dan ansor di perang Badar. Tapi ini secara spesifik, artinya mungkin ada orang-orang yang tidak mau hijrah ke Madinah dan mereka meninggalnya di Mekah yang belum hijrah itu, dan mereka meskipun tidak ikut perang Badar. Ya, jadi ini secara umum kalau di sini penjelasannya. Jadi yang dicela itu oleh malaikat bukan hanya yang dari perang Badar itu, tapi juga dari ini dari yang secara umum ya. Bagaimana posisimu yang sebenarnya di dalam agamamu? Dengan kata lain, malaikat menyatakan bahwa mereka itu tidak serius dalam menjalankan dan membela agama Islam. Ya, dalam ini saya kira adalah karena ada kewajiban. Ya, dalam hal ini Quran surat An-Nisa 97 sampai 99 kewajiban dalam berhijrah. Nah, kalau sebelum 97 itu adalah kelebihan yang tentang berjihad ya. Kalau di sini adalah berhijrah. Ini kewajiban berhijrah. Saat itu artinya kalau dalam konteks ini kalau dalam untuk pelajaran kita ya, saya kira mungkin bisa dalam konteks kita juga bagaimana nanti itu mungkin di lain kesempatan kita mengeksplor. Ya, jadi dalam konteks ini karena sudah diwajibkan. Tetapi ada orang yang tidak mau menjalankan kewajiban. Dalam ini adalah kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, ya. Dan kemudian tadi ada hikmah-hikmahnya mengapa diwajibkan hijrah ke Madinah. Ya, sebenarnya mereka mampu untuk berhijrah. Ya, mereka adalah sekelompok kaum dari penduduk Mekah yang telah memeluk agama Islam, namun mereka enggan ikut berhijrah ke Madinah. Padahal hijrah tersebut diwajibkan atas mereka. Ketika malaikat maut mencela, mengecam, dan mempertanyakan dasar mereka tidak ikut berhijrah, mereka membuat alasan. Ini alasannya adalah kami adalah orang yang lemah dan tertindas di Mekah. Karena itu kami tidak mampu menjalankan ajaran-ajaran kewajiban hukum Islam. Ya, saya kira lemah di sini, ya di sini lemah tidak mampu menjalankan ajaran hukum kewajiban hukum Islam. Juga saya kira lemah alasan dari lemah seperti misalkan mereka dipaksa untuk ikut perang Badar, mereka tidak mampu menghindari. Nah, saya kira juga kelemahan juga ya, kelemahan di sini ya. Ya, kelemahan di situ adalah saya kira adalah juga yang untuk ikut perang Badar dan kemudian apalagi yang sampai terbunuh itu adalah lemah karena tidak bisa menolak. Ya, tapi alasan ini konyol dan tidak diterima oleh malaikat. Malaikat pun mempertanyakan lagi, bukankah bumi Allah itu luas?
sehingga kamu dapat berpindah-pindah kemanapun di bumi itu, pertanyaan ini bisa ditafsirkan. Kamu sebenarnya memiliki kemampuan. Ya, jadi dari pertanyaan ini secara implisit, ini artinya mereka mempunyai kemampuan untuk pindah. Kemampuan dan kekuatan untuk meninggalkan Mekah. Menuju ke tempat lain, negara manapun yang kamu sukai. Ya, apalagi ada kewajiban hijrah ke Madinah. Ya, pindah ke negeri yang tidak ada intimidasi untuk terang-terangan menjalankan ajaran Islam, menuju negeri yang tidak dikejar-kejar kaum kafir seperti dikejarnya Rasulullah saat hendak menuju Madinah. Toh sudah ada pula yang berhijrah ke Habasyah. Ya, jadi di sini juga waktu di sini disebutkan juga hijrah ke Habasyah, artinya pun sebenarnya kalaupun tidak bisa ke Madinah, bisa ke tempat lain. Ayat ini menjadi dalil, ya. Jadi di sini mengapa hijrah ke Madinah itu dikatakan wajib? Ini salah satu dalilnya, landasannya tentang kewajiban hijrah bagi orang yang tidak mampu menjalankan ajaran Islam secara sepenuhnya di negeri yang didiaminya saat itu, juga bagi orang yang mengetahui bahwa jika pindah ke negeri lain maka ia bisa lebih utuh menjalankan syariat Islam. Jadi di sini saya kira kalimat ini kalau yang saya tangkap ini adalah secara umum termasuk sekarang ini. Ya, meskipun ya nanti perlu didiskusikan ya bagaimana kalau masih atau bisa sebenarnya berjuang di tempat tersebut. Seperti misalnya waktu di Mekah diwajibkannya kan saat tahun ke-13 kenabian, sekitar tahun ke-13 kenabian, artinya hijrah ke Madinah. Waktu ditindas, disiksa di Mekah sebelum itu, mereka tidak wajib untuk pergi. Ya, tapi mungkin dengan kondisi-kondisi yang sudah memenuhi, sudah ada tempat di Madinah dan lain-lain, saya kira itu sebagai salah satu hikmahnya, kemudian wajib untuk pindah. Jika seseorang sudah bisa menjalankan ajaran Islam di tempatnya berada, termasuk misalnya kaum muslimin yang saat ini tinggal di Eropa dan Amerika, maka hijrah tidak wajib baginya ya. Jadi hijrah hanya disunahkan baginya, sementara tinggal di negeri kekafiran memang hukumnya makruh. Ini di sini dikatakan seperti ini. Tapi mungkin di sisi lain mungkin perlu kita diskusikan, gimana kalau kaum muslimin yang kuat keimanannya dan lain-lain mungkin yang itu sehingga bisa justru berdakwah di situ. Yang perlu diskusi yang saya kira yang menarik. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya di sini barang siapa berpindah tempat dari satu pijakan negeri ke pijakan atau negeri yang lain, meski jaraknya hanya sejengkal tanah, jadi meskipun hanya dekat, dengan tetap memegang tetap teguh membawa agamanya, maka ia wajib mendapatkan surga. Dia pun pasti akan menjadi teman ayahnya Ibrahim, juga teman nabinya Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya jika Engkau tahu bahwa hijrahku kepadamu ini tidak lain hanyalah lari membawa agamaku, maka jadikanlah hijrahku ini menjadi sebab husnul khotimah. Jadikanlah hijrahku ini menjadi sebab pertemuanku dengan harapanku, yaitu anugerahmu. Jadikanlah hijrahku ini menjadi sebab pertemuanku dengan rahmatmu. Sampaikanlah kami di sisimu karena iktikafku di Baitul Harammu, wahai zat yang maha luas pengampunannya. Melanjutkan, sesungguhnya orang-orang yang terkekang oleh nafsunya dari melaksanakan hijrah, jadi di sini kita katakan terkekang oleh nafsunya, jadi tidak melaksanakan hijrah karena kepentingannya, karena nafsu-nafsunya, karena alasan-alasan duniawi. Ya. Ya.
tempat tinggal mereka adalah jahanam. Karena mereka enggan melakukan perjalanan hijrah. Padahal hijrah itu diwajibkan bagi kaum muslimin pada awal permulaan Islam. Dan di sini, di sini menarik saya kira ya, ini maksudnya permulaan Islam itu apakah hijrah ke Madinah itu? Saya kira itu ya mungkin. Tapi di sini kan awal permulaan Islam ini mungkin ya perlu ini lagi ya dipelajari lagi ini kenapa disebut permulaan Islam. Betapa buruknya jahanam itu menjadi tempat tinggal. Semua yang ada di jahanam pasti akan membuat mereka makin merasa pedih dan kesakitan. Allah kemudian memberikan pengecualian dari ancaman jahanam ini, yaitu bagi orang-orang yang memang tidak mampu melaksanakan hijrah. Entah karena miskin, tidak mampu dari sisi finansial, tidak cukup bekal, karena perjalanan dari Mekah ke Madinah yang cukup jauh. Kalau dalam konteks hijrah ke Madinah ini ya, entah karena kelemahan fisik tidak mampu berjalan, entah karena umur terlalu renta seperti Ayash bin Abu Robi'ah dan Salam bin Hisham. Ya jadi di sini kalau di Sirah Nabawiyah saya kira ini ada nama-namanya cukup. Ya penting kalau ini bisa kita ya dimasukkan ke dalam ini ya Sirah Nabawiyah 65 ya ini 65. Ini ada ininya apa sanatnya ya. Ini yang berkaitan dengan ini ya Pak. Ya juga kaum perempuan seperti Ummu Fadl ya ibundanya Abdullah bin Abbas ya, artinya istrinya Abbas ya bin Abdul Muthalib ya. Juga kaum remaja yang baru hendak menginjak dewasa. Ini scannya nggak begitu jelas. Seperti Ibnu Abbas yang menginjak dewasa termasuk anak-anak atau remaja. Ya Ibnu Abbas ini kalau kita lihat usianya hampir selisihnya hampir ya kalau kita lihat saya explore hampir 50 tahun di bawah lebih muda daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah SAW itu hijrah di usia 53 ya, 40 kenabian plus 13, 53. Artinya Ibnu Abbas ini usianya kalau selisihnya kalau nggak salah 48 ya. Nah, 53 itu berarti kurang 48. 5 tahun, sekitar 5 tahun. Ibnu Abbas masih usianya 5 tahun. Nah, salah satu versinya seperti itu. Mereka ini tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan perjalanan hijrah, baik karena sakit atau cacat, karena bekal yang tidak ada, maupun karena memang tidak mengetahui jalan mana yang harus ditempuh jika hendak berhijrah. Ya, jadi saya kira mungkin hijrahnya itu karena harus sembunyi-sembunyi, tidak tahu jalan itu karena kelihatannya tidak sembunyi-sembunyi, dan kelompok kecil. Ya, kelompok kecil lalu mungkin kelompok besar ada yang tahu jalan kemudian ikut aja. Tapi ini kan kelompok kecil, misalkan 5 orang harus berhijrah sendiri karena kelompok besar kalau bersama berhijrah itu tentunya sangat jelas lebih mudah ketahuan dan dicegah oleh kaum muslimin. Ibnu Abbas pernah berkata, aku dan ibuku termasuk di antara orang-orang yang tertindas, yang tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk berhijrah, juga tidak mengetahui jalan mana yang harus ditempuh untuk melakukan perjalanan hijrah. Kaum muslimin dan anak-anak memang dianggap masih lemah untuk melakukan perjalanan hijrah. Mereka diharapkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diharapkan tidak disiksa di neraka meskipun mereka tidak berhijrah dan tetap tinggal di negeri kemusyrikan. Doa seperti ini menegaskan bahwa betapa besarnya dosa orang-orang yang meninggalkan kewajiban hijrah. Ya, ini sekali lagi perlu ditekankan betapa besarnya dosa orang-orang yang meninggalkan kewajiban hijrah. Ya, jadi hijrah itu wajib Madinah.
Ya, mereka meninggalkan berapa besar dosanya. Padahal sebenarnya mereka mampu melakukannya. Allah Maha Pengampun, Dia menghapuskan banyak dosa, Dia juga menutupi aib-aib orang di akhirat, manusia di akhirat. Az-Zamakhsyari bertanya-tanya kenapa disebutkan Malikul 14 dengan menggunakan kata mudah-mudahan, asa, mudah-mudahan. Lalu menjawabnya sendiri, hal itu untuk menunjukkan bahwa meninggalkan hijrah merupakan perkara serius. Jadi ada kata-kata mudah-mudahan Allah gitu ya. Penggunaan kata ini asa ini menunjukkan bahwa meninggalkan kewajiban hijrah bukan main-main, itu perkara yang serius. Ya, sebenarnya tidak ada alasan untuk meninggalkan hijrah pada masa itu, sehingga hanya orang yang benar-benar terhalang kemampuannya untuk berhijrah yang tidak beranjak meninggalkan Mekah. Itu pun dia pasti akan berdoa. Ya, jadi sebenarnya kalau benar-benar mau, ini bisa gitu dikatakan di sini ya, yang saya tangkap kalimatnya. Ya, bahkan orang yang memang benar-benar nggak bisa pun mereka berdoa bahwa mudah-mudahan Allah mengampuni. Lalu bagaimana dengan orang lain? Ya. Allah kemudian menyemangati orang-orang yang tertindas, yang tidak mampu ikut berhijrah dengan iming-iming indah. Sesungguhnya orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, maka dengan niat tulus mencari ridho Allah dan dengan kesungguhan melaksanakan ajaran agama secara semestinya, pasti dapat menemukan tempat-tempat lain untuk menetap. Tidak harus Mekah ataupun Madinah, di mana saja mereka mau, yang pasti terhindar dari intimidasi kaum kafir. Artinya apakah ini kewajibannya tidak harus pindah atau hijrah ke Madinah, tapi keluar dari Mekah secara umum, ya segera mungkin perlu dieksplor dan ditanyakan kepada ahli. Bahkan di tempat-tempat itu mereka akan mendapatkan sumber rezeki dan kebaikan yang begitu melimpah, tidak sekedar jauh dari gangguan kaum musyrikin. Ya, saya kira mungkin tadi itu kewajiban keluar dari Mekah kemanapun atau kewajiban pindah ke Madinah. Ya, saya kira ini satu hal yang menarik untuk didiskusikan. Kalau dari pemikiran logis ya, dari pemikiran saja, ya mungkin menghimpun kekuatan di Madinah sebenarnya kan ya, menghimpun kekuatan di Madinah, membangun komunitas negara Islam di Madinah, gitu ya. Kalau terpencar-pencar dan juga mau kemana selain ke Madinah, gitu ya, dan mungkin di Habasyah. Dari sini dapat disimpulkan adanya janji dari Allah kepada orang-orang yang mau melaksanakan perjalanan hijrah. Janji itu berupa kemudahan rezeki di tempat tujuan hijrah. Ini juga menarik sekali saya kira. Ada janji kemudahan rezeki, ya meskipun harus meninggalkan harta bendanya, rumahnya, harta bendanya, perniagaannya, bahkan keluarganya. Tapi ada kemudahan rezeki di tempat tujuan hijrah. Bebas dari intent kaum kafir dan kemenangan akan didapatkan atas musuh. Semua janji ini menunjukkan betapa penting perjalanan hijrah. Dalam ayat ini juga terdapat kisah orang yang berniat hijrah, mau meninggalkan tanah air, keluarga dan harta bendanya, lalu meninggal dunia di tengah perjalanan sebelum sampai di Madinah. Kepada orang-orang yang seperti ini bahkan tadi siapa makhluk namanya, ini bahkan di sini ini bahkan orang yang sakit ya lagi ya, yang sebenarnya uzur ya, namanya tadi adalah yang sakit tadi. Lagi orang di atasnya.
Jundab, ya Jundab bin Domroh ya, ya yang sebenarnya meskipun sakit ya di sini. Jadi apa yang melakukan perjalanan hijrah, apa di tengah perjalanannya meninggal, itu mereka dijanjikan pahala yang teramat besar. Balasan langsung dari sisinya sudah jelas menjadi hak mereka itu. Allah lebih tahu bagaimana membalas kebaikan hambanya. Allah pun pasti mengampuni dosa-dosa mereka. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terhadap hadis yang menguatkan makna ayat ini, yaitu sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya amal seseorang tergantung pada niatnya. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu pasti menuju Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa berhijrah karena dunia yang ingin ia miliki atau perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju apa yang ia niatkan. Ini jadi hadis tentang niat yang saya kira sangat penting, yang sangat populer ya. Betapa besar perbedaan antara janji Allah berupa pahala agung bagi orang yang mau berhijrah dan janji Allah berupa ampunan bagi yang lemah sehingga tidak bisa berhijrah. Janji Allah berupa ampunan harus dibarengi dengan doa yang kuat. Ini saya kira penting. Ampunan harus janji ampunan itu dibarengi dengan doa yang kuat agar ia akan mendapatkan anugerahnya. Ya, kemudian di sini ada fikih kehidupan atau hukum-hukumnya. Jadi saya pelajarannya sekarang. Menurut Qurtubi, ya di sini tafsir Al-Munir ya. Jadi Qurtubi itu yang sebelumnya, yang lebih klasik. Menurut Qurtubi, pendapat yang paling sahih tentang turunnya ayat ini adalah terkait sekelompok orang di antara penduduk Mekah yang telah menyatakan memeluk agama Islam. Maka mereka pun secara terang-terangan mengakui keimanan mereka di hadapan Rasulullah SAW. Namun, ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, mereka ini justru masih tetap tinggal bersama kaumnya, yaitu kaum musyrikin. Dengan begitu, tidak mudah bagi kaum muslimin membedakan yang mukmin dengan yang kafir di antara kaum itu. Apalagi saat perang Badar, sebagian dari kelompok orang itu justru ikut berada di barisan pasukan kaum musyrikin. Lalu turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencela orang-orang yang tidak mau berhijrah. Dia pun menyebutkan bahwa sebenarnya mereka mampu melakukan perjalanan hijrah dan menjauh dari intimidasi orang-orang kafir. Karena itu tidak ada alasan bagi mereka untuk mengaku lemah atau tertindas dari melaksanakan hijrah. Ya, jadi di sini alasan tadi ya, yang lemah, mustadafin, lemah, tertindas, alasannya mengapa mereka yang dicabut menzalimi diri sendiri, mereka mengaku lemah, tertindas. Tapi sebenarnya mereka mempunyai kemampuan ya, tidak ada alasan untuk mengaku lemah untuk berhijrah. Ya tadi juga mengaku lemah, saya kira juga untuk apalagi untuk yang dipaksa ikut perang Badar. Dalam ayat ini pula terdapat dalil bahwa hijrah diperlukan untuk menghindarkan diri dari tinggal di negeri yang dipenuhi kemaksiatan. Ya. Jadi ini saya kira ini fikihnya ya, atau pelajarannya ya, atau hukumnya di sini ya, hukum-hukum fikih, hukum-hukum dan juga pelajarannya. Orang-orang yang benar-benar lemah, tak berdaya dari melakukan hijrah seperti tua renta, perempuan, anak-anak, sebagaimana terjadi pada Ayas bin Abu Rabi'ah dan Salamat bin Hisham, sehingga Rasulullah SAW mendoakan agar mereka selamat. Mereka
layak diharapkan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, orang yang meninggal dunia di tengah perjalanan hijrah sebelum ia sampai ke Madinah berhak mendapatkan ketetapan pahala dari sisi Allah. Pahala itu ia dapatkan karena keikhlasan dan ketulusan hatinya untuk turut berhijrah. Nah, ini saya kira ada ini apa fikih dalam arti mungkin pelajarannya ya. Bagi kita ada banyak alasan yang mengharuskan kaum muslimin berhijrah dari Mekah menuju Madinah pada saat permusuhan Islam. Oh ya, permusuhan Islam itu artinya saya kira di sini adalah dalam hal ini lebih spesifiknya lagi ya tahun ke-13 Hijriah dan seterusnya sampai nanti kalau masalah Fathu Mekah ya. Nah, ini ada beberapa alasan diharuskan, diwajibkan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pertama, agar kaum muslimin lebih leluasa melaksanakan semua ajaran Islam. Ya, jadi dalam melaksanakan ajaran Islam tidak perlu sembunyi-sembunyi, ya, dan bebas dari siksaan serta penganiayaan yang mungkin timbul akibat memeluk Islam. Jadi kalau sembunyi-sembunyi kan juga tidak sempurnanya ininya pelaksanaannya, seperti misalkan sholat jamaah itu tidak memungkinkan dan lain-lain karena tidak bisa mendirikan masjid seperti itu misalnya, dan ya yang lain dan banyak yang lain. Karena itu siapapun yang teraniaya dan tersiksa harus segera mencari tempat baru untuk menghindari penganiayaan dan penyiksaan. Jika tidak mau mencari tempat baru berarti ia telah melakukan dosa besar. Nah, ini yang penting. Jadi tidak ada alasan bahwa kita itu lemah. Ya, karena ada tempat lain yang karena kita lemah sehingga kita tidak bisa melaksanakan ajaran Islam, bahkan tadi dipaksa turut perang Badar. Agar kaum muslimin lebih memungkinkan dalam belajar, mengajar, memperdalam ilmu syariat dan hukum-hukumnya. Karena itu siapapun yang tengah tinggal di suatu negeri yang tidak ada seorang ulama, guru, ustadz di situ yang mampu mengajari ilmu-ilmu syariat dan hukum-hukum Islam harus segera berhijrah menuju tempat yang memungkinkan untuk belajar dan memperdalam agama Islam. Ya, meskipun ini tidak ya, sama persis dengan kondisi sekarang ya, karena mungkin di sini dengan adanya teknologi komunikasi, telekomunikasi dan internet yang kita bisa belajar meskipun tidak berhadapan muka. Agar kaum muslimin mampu mempersiapkan berdirinya suatu tatanan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai keislaman secara fokus. Jadi saya kira hijrah ke Madinah, berkumpul di Madinah, membuat suatu komunitas yang islami, struktur organisasi pemerintahan Islam. Selain itu, agar kelak dapat lebih mudah mempertahankan dan memperluas dakwah ke seluruh penjuru dunia. Ketika sebab yang sudah disebutkan memang terbukti secara nyata hingga akhirnya tiba peristiwa Fathu Mekah. Ya, jadi dari sejarah ketiga sebab ini ya. Yang pertama tadi adalah di sini adalah supaya bisa menjalankan ajaran-ajaran Islam. Kedua, agar bisa belajar, mengajar, memperdalam ilmu. Ketiga, mempersiapkan berdiri suatu tatanan negara yang berdasarkan nilai-nilai keislaman secara lebih fokus. Ya, ini secara sejarah ini terbukti atau terbukti ya di sini, terbukti secara nyata hingga akhirnya tiba peristiwa Fathu Mekah. Jadi dengan kekuatan segala macam kekuatan, ya sekira kekuatan tentunya kekuatan jiwa, kekuatan finansial, kekuatan politik, kekuatan militer, Madinah yang kemudian pusat kaum musyrikin yaitu Mekah itu bisa dibuka atau bisa ditaklukkan ya.
setelah kaum muslimin berhijrah, mereka menjadi semakin kuat dan kemudian tanpa kesulitan bisa menaklukkan kembali kota Mekah. Malah nyaris tidak ada perlawanan sedikit pun waktu Fatu Mekah. Saat itulah semakin banyak orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Para sahabat pun dikirim ke berbagai negeri untuk mengajari penduduk-penduduknya ilmu-ilmu ajaran agama Islam. Semakin kuatlah kekuatan Islam hingga seluruh pelosok Jazirah Arab dapat dibersihkan dari kemusyrikan dan paganisme atau pemujaan berhala. Dengan keadaan seperti itu, hijrah tidak menjadi kewajiban lagi bagi kaum muslimin. Ya, jadi karena kondisinya sudah kondusif di tempat tinggal, tentunya di sini adalah di Madinah dan juga di Mekah, orang yang tinggal di Mekah udah kondusif dan tempat-tempat lain, sehingga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah peristiwa Fatu Mekah. Kelak yang ada hanyalah berjihad dan meneguhkan niat. Jika kamu harus keluar dari suatu negeri, maka keluarlah dari negeri itu demi kebaikan. Jadi di sini saya kira masih ada ini ada disebutkan keluar atau hijrah di sini ya. Perlu diperhatikan bahwa jika suatu ketika terdapat sebab-sebab sebagaimana ketika sebab hijrahnya kaum muslimin dari Makkah dan Madinah seperti yang disebut di atas, ya, jadi ada 3 sebab. Yang pertama adalah tadi tidak bisa leluasa melaksanakan ajaran Islam, bahkan sangat dibatasin, tidak boleh misalkan sholat, tidak boleh mungkin perempuan pakai baju atau pakaian muslimah, pakai hijab, ya, kemudian tidak boleh ada masjid, misalkan seperti itu. Ya mungkin kondisi sekarang barangkali di beberapa tempat atau negara mungkin seperti kalau kita baca berita di sebagian Cina misalkan, atau mungkin di negara-negara yang otoriter seperti mungkin di Korea Utara misalnya, atau mungkin di negara-negara lain atau tempat-tempat lain yang menindas kebebasan beragama untuk kaum muslimin. Jadi ini dikatakan di sini bahwa untuk saat ini pun maka hijrah bisa menjadi wajib ya. Ya, dengan 3 kondisi atau 3 sebab di atas. Dan dimanapun kejadiannya, jadi artinya ya sampai sekarang. Jadi di sini Ibnu Arabi dengan sangat baik mengklasifikasikan hijrah menjadi 6 macam. Pertama, hijrah atau pindah dari negeri kafir menuju Islam. Ini pada masa Nabi dari Mekah ke Madinah, kemudian memungkinkan dibentuknya suatu negara berdasarkan ajaran Islam yang toleran. Hukum hijrah seperti itu berlaku sejak peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW sampai kiamat. Jadi di sini kalau di tafsir Al-Munir ini sampai kiamat ya, meskipun tadi ada hadis di sini sampai Fathul Makkah. Tapi kalau di saat itu ya, saya kira kalau yang saya tangkap, di saat itu udah kondusif. Artinya setelah Fathul Makkah itu udah kondusif. Di Mekah pun, kemudian di tempat-tempat lain di Jazirah Arab, sudah kondusif. Nah, kemudian kalau di sini dikatakan, kalau saat ini di suatu tempat yang tidak kondusif dengan 3 sebab tadi, pertama tidak bisa melaksanakan ajaran Islam karena ditindas, kemudian yang kedua karena itu karena ini ini ya, bisa belajar mengajar tentang ilmu keislaman ketika supaya di satu tempat yang lain juga seperti ini di Madinah bisa menerapkan tatanan negara yang berlandaskan berdasarkan pada nilai-nilai keislaman. Ya, saya kira ya kalau lebih kuat 3-3-nya ya 1, 2, 3 ya saya kira. Tapi kalau mungkin satu ya, terutama kalau 3-3-nya ada ya sebab tersebut.
Adapun terputusnya kewajiban hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah karena adanya peristiwa Fatu Mekah, jika suatu ketika ada lagi seorang muslim tinggal di suatu negeri kafir yang menyebabkan setiap hari harus melakukan kemaksiatan, ia wajib berhijrah dari negeri itu. Ya, kalau ini yang terputus kewajiban hijrah adalah disebutkan kalau di dalam ini ya terjemah tafsir Al-Munir ini, yang terputus adalah kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah, bukan hijrah dari satu tempat ke tempat lain. Ya, karena kondisi-kondisi tadi, terutama tiga sebab tadi ya. Ya, jadi di sini saya kira mungkin ada ya beberapa perbedaan pendapat ya. Tapi kalau di sini dikatakan bahwa yang terputusnya kewajiban atau tidak wajib lagi hijrah yaitu dari Mekah ke Madinah. Artinya Mekah sendiri udah kondusif. Ya, jadi bukan Jazirah Arab secara umum. Tapi saya kira di sini adalah Mekah sendiri kondusif. Jadi tinggal di Mekah nggak apa-apa, tinggal aja di Mekah. Nggak apa-apa, nggak harus pindah ke Madinah karena Mekah sendiri setelah Fathu Mekah itu udah kondusif. Ya, udah di bawah uh, Rasulullah SAW, pemerintahan Rasulullah SAW. Ya, hijrah dari negeri yang dipenuhi kebid'ahan. Jadi dia ada 6 ya di sini. 6 macam menurut Ibnu Arabi. Klasifikasi hijrah pertama adalah ini pindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kemudian kedua, hijrah dari negeri yang dipenuhi kebid'ahan. Ini ada di kafir, kalau ini bid'ah. Ya, Ibnu Qasim mengungkapkan bahwa ia mendengar Malik berkata, tidaklah halal bagi seorang muslim untuk tetap tinggal di suatu negeri yang di dalamnya ajaran ulama salaf selalu dilecehkan. Ibn Arabi mengamini perkataan Malik itu dengan berkata, hal itu benar adanya. Sesungguhnya jika engkau melihat kemungkaran, maka engkau harus mengubahnya menjadi kebaikan. Jika tidak mampu memperbaikinya, maka engkau harus beruzlah, mengasihkan diri. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am 68 yang terjemahannya, apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Dari sini tinggalkanlah. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim itu. Kemudian yang ketiga, pengertian hijrah menurut Ibnu Arabi. Jadi menurut Ibnu Arabi ada 6 macam klasifikasi hijrah. Yang ketiga adalah hijrah dari negeri yang di dalamnya didominasi hal-hal yang haram, hal-hal yang haram. Hal itu karena mencari hal-hal yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ya mungkin bayangan saya kalau suatu contoh yang cukup real sederhana adalah bahwa di sini misalkan makanan itu hampir semua makanan haram gitu ya, misalkan ya, baik itu karena kandungan-kandungannya ataupun yang jelas seperti babi dan lain-lain ya, kandungan-kandungan maksudnya ingredient campurannya misalkan gitu. Yang keempat, hijrah karena menghindari penganiayaan penyiksaan fisik. Tubuh manusia merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tubuh seseorang sudah tidak ada harganya lagi di suatu negeri, Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya untuk meninggalkan negeri itu agar ia terhindar dari siksaan yang lebih pedih. Kelima, pengertian hijrah menurut Ibnu Arabi, hijrah dari satu negeri yang sedang diserang penyakit menuju negeri yang lebih sehat dan steril. Rasulullah SAW sendiri pernah memberikan izin agar sekelompok orang yang tengah diserang penyakit untuk sementara diasingkan dari Madinah ke suatu wilayah bernama Masroh. Mereka tinggal di Masroh hingga sembuh dan bebas dari penyakit itu. Namun, hijrah seperti itu dikecualikan dari wabah. Disebutkan lalu di sini wabah penyakit pes atau sampar. Rasulullah SAW melalui hadis sahih telah melarang hijrah dari adanya wabah penyakit pes atau sampar. Namun ada beberapa ulama yang menghukumi hijrah
dari adanya wafatnya Ketika atau Sampar ini sebagai makruh. Yang keenam, hijrah dari kemungkinan dirampasnya harta benda. Itu karena sesungguhnya perlindungan terhadap harta benda seseorang sama pentingnya dengan perlindungan terhadap jiwanya. Demikian pula perlindungan terhadap anggota keluarga juga sama pentingnya atau mungkin malah lebih penting lagi. Ya, demikian itu adalah dari tafsir Al-Munir untuk An-Nisa 97 sampai 100 yang kita lihat sangat penting ayat-ayat itu dalam Sirah Nabawiyah. Kita lihat di Husain Haikal ya. Di Husain Haikal sejarah ini ya buku ini sejarah hidup Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu buku yang cukup populer, buku yang kontemporer, yang ditulis oleh orang Mesir ya, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini kita lihat di belakang itu ada daftar ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat surat An-Nisa, kita cari surat An-Nisa ayat 97. Ini diurutkan berdasarkan nama surat ya, abjad nama surat ini Nisa 97. Kita lihat tidak ada di sini. Ya artinya mungkin kita ya bertanya-tanya kenapa An-Nisa 97 nggak ada di sini. 97 sampai 100. Ya. Padahal itu kan tentang kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian ada yang tidak mau hijrah, ya kewajiban yang penting, kemudian ada yang tidak mau, kemudian peristiwa meninggalnya di Perang Badar, ya kemudian ada yang kemudian hijrah meninggal di tengah jalan. Ini tidak ada. Kemudian yang kedua, kita lihat yang buku fikih Sirah Nabawiyah karya Ustadz Ahmad Sarwat ya. Kita lihat di sini ini ada versi online-nya. Kita lihat versi online-nya. Bentar cari dulu. Jadi udah buka. Ini ya. Nah ini. Nah, ini mungkin langsung aja dulu ke sini. Nah ini saya coba mencari search 97. Artinya An-Nisa 97 dan saya dapatkan sepertinya yang sejauh yang saya dapatkan di sini satu aja. Ini di halaman 400 di sini yaitu Quran surat An-Nisa 97. Nah di sini disebutkan ya ditulis ini bisa diperbesar. Oke. Diperbesar gimana diperbesarnya? Ya, di sini disebutkan ya. Ini di sini itu kita lihat ini tentang keselamatan lebih utama. Ini kita halaman sebelumnya. Ya, hijrah ke Madinah. Mengapa harus hijrah? Nah, jadi mengapa harus hijrah? Ini ada A. Tidak selamanya dakwah diterima. B. Mengapa harus hijrah? Karena tidak terikat pada satu sasaran. Ya, apa maksudnya? Dan mungkin yang kita C aja. Keselamatan lebih utama. Nah, jadi di sini Quran Surat An-Nisa ayat 97 yang terjemahnya bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu. Ini potongan ayatnya. Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah ini dalam konteks di buku ini keselamatan lebih utama. Ketika keselamatan semakin terancam, maka ada kewajiban untuk menyelamatkan diri dan bukan berdiam saja menunggu nasib atau pasrah, dianiaya atau disakiti.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegur orang-orang yang mencelakakan diri sendiri di dalam firman-Nya ini tadi. Nah, ini saya kira ini ada memang Anisa 97 ini apa tapi sepertinya kurang ditekankan. Ini adalah kewajiban berhijrah dan kemudian ada peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah, termasuk mungkin ada orang-orangnya, termasuk yang di perang Badar. Sepertinya ya kalau yang saya search baru di search secara sekilas di sini ya, mungkin ada lagi tempat lain, tapi sejauh yang saya search di sini ini hanya satu saja, Anisa 97 di sini. Artinya seperti kita tadi saya tadi baca eh, tafsir Al-Munir yang itu sangat ditekankan hijrah, pentingnya, kewajiban, dan banyak hal yang lain lagi berkaitan dengan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini sepertinya kurang ditekankan, tapi mungkin perlu dieksplor lagi untuk buku ini ya. Yang saya kira seperti itu untuk tafsir-tafsir yang lain atau bari yang panjang lebar, kemudian Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Al-Misbah. Ya, kita bisa insya Allah di lain kesempatan. Ya, semoga bermanfaat. Tapi ya paling tidak insya Allah untuk ini diri saya sendiri, ini adalah proses saya pribadi untuk belajar, untuk lebih memahami. Ya, semoga insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan ya, ya mudah-mudahan kalau ada yang lain juga merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, diberi kefahaman, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, benar, dan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.